Ya, ya. Malam ini spesial bersama Kak Vida, salah satu talent terbaik Indonesia ya. Di mana Kak Vida ini adalah sekarang menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia, mahasiswa master ya. Dan juga pernah mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Nah, pada malam hari ini teman-teman, spesial Kak Vida meluangkan waktunya untuk kalian, untuk kita semua, sharing terkait tentang skill set nih, bagaimana apa sih hal-hal yang perlu disiapkan untuk kita semua melanjutkan kuliah menggunakan beasiswa nih kayak Kak Afida. Gitu ya. Nah, maka dari itu, yuk kita langsung aja karena sudah nggak sabar semua nih, saya yakin. Langsung saja menyapa Kak Afida. Selamat malam Kak Afida, Assalamualaikum. Malam Kak Afida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dapat terdengar jelas nggak? Jelas, jelas banget Kak Afida. Halo? Ya. Oke, siap, siap. Gimana Kak Afida kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Kak Over, gimana kabar Kak? Sehat, sehat juga, sehat banget. Dan tetap selalu semangat nih menemani teman-teman yang ambis banget nih Kak Firdawi. Ya kita boleh ambil kata ambis karena teman-teman di sini adalah teman-teman yang udah punya komitmen bulat nih untuk melanjutkan kuliah, entah itu kuliah di Indonesia, kuliah di luar negeri, menggunakan jalur mandiri maupun jalur beasiswa. Tapi spesial night nih bareng Kak Fida hari ini first perdana di bulan Desember kita membahas tentang persiapan melalui beasiswa karena tiga seminar sebelumnya itu kita melalui jalur mandiri yang biayanya pun juga sebenarnya nggak jauh beda sama beasiswa, tapi spesial pada malam hari ini kita undang Kak Afida untuk membahas tentang persiapan beasiswa. Nah, Kak Afida, dan Kak Afida teman-teman ya, saya skill nih udah nyiapin materi yang sangat luar biasa. Saya udah melihat PPT-nya Kak Afida keren banget gitu ya. Saya malam hari ini menjadi moderator Kak Afida. Nanti silakan Kak Afida buka dan teman-teman nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya pasti ya. Kita bedah lah kemampuan Kak Afida nih untuk share tentang beasiswa. Oke Kak Fida, di awalnya boleh memperkenalkan gitu, nanti langsung aja saya kasih akses untuk share screen. Silakan Kak Fida. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Kak Alvar atas kesempatannya dan juga tentunya terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya izin mulai untuk pemaparannya ya, sharing aja mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sudah dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan pastinya harapannya dalam keadaan siap ya. Walaupun mungkin masih off cam, tapi kakak berharap di sini teman-teman, adik-adik bisa menyimak gitu ya, bisa apa namanya ya, mengambil materi ataupun pembelajaran yang nantinya akan sama-sama kita bahas dan diskusikan. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Bentar ya, teman-teman. Ya, ini karena sifatnya sharing dan teman-teman di sini tadi ya dari infonya Kak Aufar, teman-teman adalah orang yang sudah berkomitmen insya Allah di sini kita mau melanjutkan studi ya, baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah, apakah sudah terlihat full screen Udah Kak Fida. Kak Aufar? Kak Fida izin Kak Fida. Udah kelihatan screen-nya, tapi sedikit mikrofon Kak Fida keresek-keresek Kak. Semoga kita akan sudah ya siap. Ya teman-teman sudah. Oh iya. Ini ada dari Muhammad Al-Batati. Oh ya, Alhamdulillah ekonomi dan syariah UI saya sangat berminat lanjut ke sana Kak. Alhamdulillah. Boleh nanti ya Al-Batati kita discuss santai aja, gak apa-apa. Nah, kebetulan saya juga baru semester 2 sih. Semester 2 S2-nya di sana gitu ya. Oke, kita fokus ke judulnya. Malam hari ini saya akan sharing sesuai editor yang diminta, yaitu preparing your skill set to get your scholarship ya. Dari judulnya sudah terlihat bahwa apa yang akan kakak sampaikan, saya sampaikan malam hari ini adalah bertujuan untuk membekali teman-teman semua, membekali peserta Zoom malam hari ini agar dapat memiliki kemampuan
dalam mempersiapkan dirinya menjemput sebuah beasiswa yang which is scholarship atau beasiswa ini akan teman-teman gunakan sebagai penunjang untuk berkuliah, either kuliah di dalam negeri atau di luar negeri. Ini kakak rangkum segeneral mungkin gitu ya, maksudnya nanti secara spesifiknya mungkin tergantung karakteristik beasiswanya gitu ya. Kalau mau ke Turki ya beasiswanya seperti apa itu nanti mungkin ada sesi khusus, atau kalau mau beasiswa yang di dalam negeri itu seperti apa nanti itu ada sesinya khusus, bukan di malam ini. Tetapi yang jelas insya Allah selama beberapa menit ke depan kita akan banyak membahas gimana mempersiapkan diri ya, mulai dari skill setnya, mulai dari apa tuh urgensinya, kenapa sih harus dimulai dari sekarang, dan tentunya inti daripada inti adalah tips and trick yang insya Allah akan saya share. Oke, nah sebelum itu saya kenalan dulu ya, ini ada slide-nya kok. Bentar. Ya, itu tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Kak Alvar, terima kasih. Nama lengkap saya Afidah Nur Aslamah, teman-teman boleh panggil Kak Afidah, atau kalau kepanjangan Kak Afi juga boleh. Saya alumni FEUNJ, sekarang lagi lanjut S2 Ekonomi Syariah di UI. Kemudian juga dapat sertifikasi ya kemarin Financial Planning dari Financial Standard Board Indonesia di bidang keuangan syariah, Mapres UNJ 2020. Dan kalau lihat track record beasiswa, ini waktu beasiswa S1 sih teman-teman ya, qadarullah di S2 saya belum dapat beasiswa. Di S1 kemarin ya dari beasiswa mungkin itu perkenalan dari saya, semoga semakin kenal dan semakin menyatukan suhu, mengakrabkan suasana walaupun daring ya. Jadi harapannya teman-teman kalau mau nanya feel free aja di kolom chat nanti di tengah-tengah gitu ya. Keburu lupa, mungkin nanti ada sesi tanya jawabnya khusus. Tapi kalau sekiranya di awal sebelum Kafidah sharing nih udah kepikiran nih mau nanya yang ini gitu ya, sok aja mangga disampaikan ya di kolom chatnya. Oke. Nah, supaya lebih terarah, ada poin-poin di TOR yang akan menjadi fokus utama bahasan kita malam ini. Setidaknya ada 4 ya. Ada 4 topik. Dimulai dari transformasi siswa menjadi mahasiswa, skill setnya gitu ya. Nanti kita juga bahas peran mahasiswa tuh sebenarnya apa sih? Beda ya, siswa sama mahasiswa. Kemudian urgensinya, kenapa kita harus punya skill-skill ini, nanti saya spill juga. Skill apa yang paling wajib dan harus dimiliki oleh adik-adik semua, oleh teman-teman. Terus kalau udah tahu skill-skillnya apa, kita akan bahas gimana caranya ya, step by stepnya, kemudian tips dan triknya seperti apa untuk meningkatkan skill. Dan yang terakhir ini adalah tips and trick supaya teman-teman memiliki skill set qualified. Qualified maksudnya terakui, terkualifikasi bahwa skill yang teman-teman miliki nanti akan membantu kalian menempuh atau meraih beasiswa gitu. Karena kan beda ya, skill yang hanya sekedar skill daripada skill yang memang diarahkan secara khusus untuk menjemput beasiswa, untuk mendaftar ke beasiswa. Oke. Nah itu kurang lebih topiknya. Ya. Oh, mic-nya keresek-keresek ya? Oke, sebentar ya. Maaf ya. Kalau gitu saya nggak pakai mic ya. Oke, kalau sekarang Ya, jelas sekali Kak Afidah. maaf ya. Kadang kerasa kadang bener ya. Ya udah maaf. Oke, bentar. Ya, nah sebelum ngomongin skill jauh dari sana, kita harus kenal dulu nih sama Mas. Teman-teman di sini mungkin belum ya, belum jadi mahasiswa. Yang mau saya highlight adalah bahwa ada kata maha dalam mahasiswa. Jadi kalau hari ini teman-teman masih siswa, teman-teman nggak ada punya kata maha di depannya. Maksudnya apa? Jadi kita lihat definisinya. Ini mahasiswa adalah seseorang yang tengah menimba ilmu atau
belajar dan terdaftar pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, hingga universitas gitu ya. Atau kalau misalnya di luar negeri ada bentuk yang lain dan beragam ya, ini lebih dari ya, mungkin ada audio ini ya, audio bocor. Oke. Nah, artinya kalau ada kata maha di depan siswa ya, mahasiswa, teman-teman, ya kalau misalnya kita kan nama-nama dalam nama-nama apa ya, Asmaul Husna ada gitu ya, maha memaafkan, maha memberi rezeki. Nah, mahasiswa artinya teman-teman punya hak yang lebih, punya kemampuan yang lebih, punya tanggung jawab yang lebih dari seorang siswa. Jadi ini yang mau saya samakan dulu frekuensinya di awal, persepsinya di awal. Sebelum ngomongin skill beasiswa dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau menjalani role sebagai seorang mahasiswa, maka teman-teman sudah harus siap, sudah harus membulatkan tekad bahwa teman-teman nantinya akan punya hak dan tanggung jawab yang lebih besar daripada ketika menjadi seorang siswa. Nah, dari perspektif itu terbangunlah bahwa oh, ternyata sepenting itu ya. Saya punya skill A, B, C, D. Ternyata se-urgent itu ya, saya harus coba apply beasiswa ini itu. Karena kalau teman-teman nggak menyadari atau kurang memahami urgensinya gitu ya, oh biasa aja kok siswa ke mahasiswa, cuma naik level gitu ya, naik level kayak dari SMA kelas 11 ke kelas 12, kelas 10 kelas 11. Bedanya kalau kelas 11 mau naik kelas 12 itu ya paling nanti kelas 12-nya ada UN, tapi masih masih satu scope aja, masih anak SMA aja gitu. Nah, tapi kalau nanti teman-teman dari kelas 12 nih, kelas 3 SMA, SMK, naik statusnya, gelarnya pun beda ya, jadi mahasiswa, tempat belajarnya juga beda, otomatis tadi segala hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu sudah melekat di diri teman-teman, udah auto gitu ya, auto ke bawah gitu. Jadi itu yang mau saya tekankan di awal ke teman-teman. Maka persiapkan dirimu menjadi seorang mahasiswa. Ini bukan untuk yang kayak nakut-nakutin atau misalnya, ih kok sebegitunya banget ya perasaan pas udah jadi mahasiswa, nggak gitu-gitu amat. Ya, nggak gitu-gitu amat ketika teman-teman memilih jadi mahasiswa yang biasa aja gitu. Artinya mahasiswa yang kalau bahasanya itu apa ya, kupu-kupu gitu mungkin ya, kuliah pulang, yang penting belajar ya, belajar pas kayak sama kayak pas SMA gitu, yang penting belajar pulang. Tapi kita akan lihat ya lebih detail nih. Perannya mahasiswa tuh ada apa, teman-teman ya? Ada banyak. Ada 5 nih di sini kalau saya tampilkan ya. Yang pertama ada moral force, agent of change, guardian of value, iron stock, social control. Itu bahasa Inggris semua. Nah, kita coba bahas sedikit ya, secuplik peran mahasiswa dari moral force. Moral force ini artinya simpelnya orang yang kemudian bermoral, orang yang punya moral, punya akhlak ya. Bayangin kok teman-teman hari ini kita miris ya lihat berita apa misalnya ada mahasiswa yang saling nggak kalah banyak juga berita-berita tentang prestasi mahasiswa dan sebagainya. Tapi yang jelas ini poin moral force adalah bagaimana nanti teman-teman kuliah itu membentengi diri dengan moral. Ya, bukan berarti ketika jadi siswa nggak bermoral kan, tetapi kalau udah jadi mahasiswa lebih lagi gitu ya. Kayak tanggung jawabnya tadi yang kakak bilang lebih 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 berat, lebih besar gitu ya. Bawa motor kalau kuliah di Turki, kalau misalnya kuliah di luar negeri, bawa negaranya juga. Oh, mahasiswa yang kuliah di negeri ini makan TikTok joget-joget gitu kan, misal seperti itu. Nah, artinya kan moralnya itu nyangkut semua, nggak hanya ke diri teman-teman, tapi ke instansi, kalau di luar negeri ke negara gitu ya. Itu moral force. Yang kedua, agent of change, ya, agen perubahan.
adik-adik diminta berperan peran ya sebagai agen perubahan. Agen perubahan tuh kesannya apa ya? Kayak mengubah keadaan dari yang buruk jadi yang baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Misal ketika teman-teman masuk kampus ya, masuk apa saya contohin di dalam negeri dulu ya. Teman-teman udah alhamdulillah masuk ke jurusan yang diimpikan, di kampus yang diimpikan. Kemudian ternyata teman-teman melihat ada kondisi, oh di sini ternyata ada praktik kecurangan di dalam akademik gitu ya. Nah, teman-teman ya melihat ini nggak bisa abai ya kalau seorang mahasiswa sejati gitu ya melihat wah ini kayak harus harus ditindaklanjuti atau dan lain sebagainya. Nggak harus yang apa ya agent of change kadang sering dilihat oh kita harus sebagai inovator gitu ya harus menciptakan ini itu ya tidak harus melulu seperti itu seorang founders dan lain sebagainya tetapi sesimpel ketika melihat bahasa apa suatu kemungkaran gitu di lingkungan teman-teman suatu hal yang kurang baik ya di lingkungan tempat kuliah nah maka teman-teman hadir sebagai agent of change yang berusaha untuk menetralisir gitu ya syukur-syukur ya menghapuskan hal-hal yang kurang baik tadi menjadi yang lebih baik. Oke, okay? Terus guardian of value ini penjaga nilai, nilai-nilai dan norma yang baik. Gitu ya, kalau misalnya teman-teman, ini contohnya sekarang luar negeri. Di luar negeri, di mana misalnya? Di Malaysia. Gitu. Di Malaysia ada nilai-nilai syariat Islam yang tertanam di dalam situ tentang misalnya budaya tertentu mereka gitu ya. Ya teman-teman di sana juga aware, sadar diri bahwa oh ketika saya sudah jadi mahasiswa di sana gitu kan di luar negeri itu di Malaysia, teman-teman berusaha menjaga nilai yang sudah asri di dalamnya ya dan apalagi tidak melanggar syariat gitu ya, nilai-nilai yang sesuai syariat. Seperti itu orang lebih. Pun sama kalau di dalam negeri gitu ya, di kampus manapun ada value yang menjadi ciri khas gitu kan. Kalau di UI itu apa ya? 9 nilai civitas akademika UI. Saya tuh ingat banget, misalnya nomor satu apa namanya tidak ada plagiarisme, nomor dua kejujuran yang kayak gitu-gitu. Nah, terus iron stock. Nah ini teman-teman stok ya, maksudnya stok itu jadi bahasanya kalau iron stock pasukan ya. Kalau tersebut di luar negeri, teman-teman lah orang yang dipersiapkan untuk apa bahasanya tuh kayak bersaing dengan dunia di luar kampus ya, dengan fakultas lain, dengan kampus lain, dengan negara lain, teman-teman stoknya, iron stock yang dimiliki oleh kampus. Kemudian social control nih sama kurang lebih dari guardian of value, kontrol sosial. Hal-hal yang dianggap menyimpang nih, teman-teman berusaha untuk mengkontrolnya dengan cara yang teman-teman miliki masing-masing gitu. Nggak harus yang beda-beda kan setiap mahasiswa. Ada yang aksi di jalan, mungkin ada aksi intelektual ya, atau apapun itulah. Jadi ini kurang lebih. Oke, itu bahasan topik pertama yang mau saya bahas. Maka di sini sebenarnya ini apa namanya persepsi saya pribadi aja ya, pandangan saya pribadi. Maka kalau mau dibilang mahasiswa ideal, teman-teman bisa menyeimbangkan ini semua, akademik, prestasi, dan organisasi. Ketika kuliah, kalian sadar, misalnya apalagi dengan biaya kita, gitu ya, entah itu beasiswa pemerintah atau beasiswa dari yayasan mana gitu, amanah akademik yang pertama tentunya mereka harapkan ya kan nih anak udah dikasih beasiswa maka harapannya ketika dia kuliah dia memprioritaskan akademiknya supaya nanti lulus misalnya lulusan terbaik atau IPK kumlot dan lain sebagainya tuh kemudian nggak berhenti di sana tapi teman-teman diminta untuk berkontribusi lebih gitu ya kalau beasiswa misalnya pemberinya yayasan atau pemerintah saya kurang paham juga nih misalnya rata-rata sih dari perusahaan misalnya ada acara pengembangannya kalau saya
waktu itu dari bank, dari BI, Bank Indonesia, ya ada organisasi menyasar satu beasiswa tertentu, teman-teman kulik banget kan, ini beasiswanya apakah full memberikan bantuan dana perkuliahan atau memang ada organisasi yang harus diemban gitu. Artinya pengembangan diri sih sebenarnya tujuannya baik juga. Tapi ya teman-teman pastikan lagi gitu, jangan sampai cuman mau beasiswanya doang tapi diminta berkontribusi ogah-ogahan gitu ya. Jadi sarananya atau selain organisasi beasiswa ya apapun lah organisasi di dalam kampusnya. Kemudian prestasi pastinya. Sarana memaksimalkan potensi, mengharumkan nama alma mater. Ya, ini kalau teman-teman seimbang ya, ya insya Allah teman-teman bisa jadi mahasiswa ideal. Amin. Oke, okay. Ini udah masuk ke sini ya. Tadi sebenarnya slide sebelumnya. Oke. Okay. Nah, ya silakan kalau ada mau pertanyaan di kolom chat boleh ya. Kita mulai masuk ke topik yang kedua ini. Skill set yang wajib dimiliki mahasiswa. Nomor 4, bikin geleng-geleng. Enggak. Jadi, saya rangkum dari berbagai sumber tentunya. Kenapa ini wajib? Ya nanti kita lihat urgensinya ya. Khususnya nanti kenapa ini sangat penting buat apply beasiswa juga. Dari 7 ini yang pertama ya, dari yang saya rangkum ini adalah skill bahasa asing. Apalagi misalnya teman-teman menargetkan kuliah di negara apa. Pasti kan teman-teman secara alam bawah sadar pengen bisa tuh bahasa negara itu, ya kan? Saya pernah pengen punya cita-cita kuliah di Korea ya. Ya saya belajar bahasa Korea. Atau sesederhana dari bahasa yang sering banget melekat ya sama bahasa Indonesia tuh. Kayak tadi bahasa Inggris. Nah, ini penting banget belajar TOEFL, belajar IELTS gitu. Karena banyak sekali beasiswa yang mempersyaratkan itu ya. Atau ada juga bahkan yang sama sekali nggak mempersyaratkan itu. Tapi tetap penting menurut saya untuk dipelajari. Karena ya kalau di bagian CV gitu kan misalnya, ada tuh buat ngelamar kerja juga kemampuan skill bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya kemampuannya native lah, kita kan orang Indonesia. Kalau bahasa Inggris, oh ya, kemampuannya diukur dari skor TOEFL-nya, skor IELTS-nya gitu kan. Atau bahasa Turki, bahasa Korea, itu diukur dari tes bahasa asingnya. Kayak gitu. Selain membantu kita untuk mengerti banyak sumber-sumber belajar ya, kalau kita ngertinya bahasa Indonesia aja, ketika kita kuliah luar negeri ataupun dalam negeri sekalipun nemu sumber bahan ajar yang selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu udah keburu pusing gitu kan. Aduh nih kenapa bukunya bahasa Inggris semua gitu kan. Atau kenapa bukunya kebanyakan bahasa Arab semua. Nah, yang dipermasalahkan bukan bahasanya, justru itu mengencourage teman-teman untuk belajar bahasanya. Kayak gitu. Ya kan? Jadi ya itulah membantu kita untuk mengerti lebih banyak hal ketika bisa bahasa asing. Dan skill komunikasi dan kolaborasi ini buat setiap orang sih. Tetapi yang jadi mau saya highlight di sini adalah sekarang kita udah masuk apa nih? Era society 5.0. Kita udah masuk Industrial Revolution 4.0 di mana ada 4C skill 4C yang harus dimiliki oleh setidaknya setiap individu untuk bisa bertahan nih di era-era sekarang ya. Dan salah satunya adalah C-nya itu communication. Kalau nggak salah 4C itu ya, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Nah ini dua diantaranya, communication dan collaboration menurut saya ya wajib dimiliki. Critical thinking sama creativity juga ya otomatis masuk ya. Tapi kalau dalam hal komunikasi, dalam hal kolaborasi, ini yang menjadi titik pentingnya adalah atau highlightnya ketika teman-teman mampu menyampaikan apa yang ingin disampaikan ya, mengekspresikan sesuatu. Kalau dalam forum kampus di akademik gitu ya, teman-teman bisa bebas berpendapat dengan koridornya masing-masing ya. Tapi juga membuka peluang kolaborasi gitu. Jadi
Ya saya percaya kalau dengan kita kolaborasi kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berimpact ya dibandingkan dengan sendiri. Gitu. Saya pernah dengar kalimat tuh bahwa kalau mau berlari cepat, berlarilah seorang diri. Tapi kalau mau berlari lebih jauh, ya, tadi ya, kalau mau berlari lebih cepat, berlarilah seorang diri. Kalau mau berlari lebih jauh, berlarilah bersama-sama. Artinya, saya juga pernah ngerasa, kalau bareng teman-teman kayak lebih, apa ya, lama gitu progresnya, diskusinya ini itu. Rapatnya gak kelar-kelar, mau bikin ide ini, bikin lomba ini ya, atau something like that tuh, gak selesai-selesai. Kadang ngerasa sendiri bisa lebih jadi, lebih cepat. Iya betul, lebih cepat. Tapi sustainability-nya, kelangsungannya gitu ya, capaiannya itu mungkin nggak akan sejauh ketika kita collab. Makanya YouTuber saja collab ya. Buat naikin subscriber-nya mereka collab. Apa, TikTokers bikin konten collab juga. Oke, ini ada chat ya. Ya, oke, bagus. Good question ya. Nanti saya coba jawab di sesinya. Boleh teman-teman mau nggak sambil ditanya. Kemudian yang ketiga, skill public speaking. Wah, ini sangat-sangat sering dibahas ya. Bahkan banyak banget training untuk mengajarkan kita supaya bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik. Public speaking nggak melulu tentang gimana cara jadi MC yang baik, cara jadi moderator, cara jadi pembicara gitu ya. Tapi how we can manage gitu ya, ourselves, gimana kita bisa memanage diri kita untuk menyampaikan sesuatu di hadapan orang banyak ya. Mostly memang ngarah ke orang-orang yang pasti ngomong di depan forum kayak MC, moderator, dan lain-lain. Tapi nggak terbatas hanya itu. Ketika teman-teman jadi mahasiswa, teman-teman punya apa tugas presentasi, misal pasti di depan, mungkin SMA juga punya di depan teman-teman yang lain ya, di hadapan guru. Tapi kalau udah kuliah tuh biasanya ya, ya lintas lintas jurusan, lintas kelas, diminta presentasi di forum ini, forum itu, atau kalau teman-teman yang ikut lomba tertarik bisnis plan, mempresentasikan ide bisnisnya, ide startupnya di hadapan investor yang kayak gitu-gitu, itu adalah skill public speaking yang nggak hanya bisa terbentuk dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, tapi public speaking ini adalah skill yang dipupuk dan terakumulasi dari ribuan jam, ribuan waktu, ribuan detik, dan lain sebagainya dalam proses latihannya. Gitu. Saya tentu pernah mendapatkan beberapa sesi coaching public speaking ketika karantina, mahasiswa berprestasi ya, dengan salah satu ya coach public speakingnya UNJ gitu kan, Memwit, dan beliau bilang ya walaupun kamu 2 hari intens latihan public speaking, seminggu intens latihan public speaking, tapi kalau itu nggak sustain, nggak kamu praktikkan setiap harinya, setiap minggunya, maka akan nggak berlaku efeknya, berlaku efek lancarnya gitu. Maka dibilang practice, kan sering kita dengar practice makes perfect ya. Tetapi karena perfect itu, sempurna itu hanya milik Tuhan, diganti konsepnya sama beliau. Practice makes permanent. Practice makes permanent. Kalau teman-teman jago public speaking, latihan. Practice makes permanent. Dengan latihan, 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 maka skill set public speakingnya akan menjadi permanent, gitu kan? Orang ngafal Quran ya, hafiz lah. Ya kalau nggak dimurajaah, kalau nggak diulang, lupa, ya kan? Gitu. Sebarang sehari aja dia lupa nih murojaah ya, wallahu alam lupa ya. Kalau misalnya public speaking sama, latihannya juga. Kalau nggak dilatih, sesimpel ya latihan ngobrol sama teman-teman tapi pakai bahasa yang lebih apa? Bahasa yang ya lebih well structured gitu ya, kayak public speaker beneran. Itu silahkan. Oke, betul. Apalagi mau ikut sertifikasi yang BNSP. Ya, sangat mahal. Iya, BNSP. Oke. Mungkin kalau konteksnya BNSP tadi public speaking itu juga ada ya sertifikasinya dari BNSP. Jadi kalau teman-teman punya skill public speaking dan mau dikualifikasi
artinya mau dianggap qualified sebagai seorang public speaker yang baik, teman-teman bisa ikut sertifikasi BNSP, nanti punya gelar tambahan CPS, Certified Public Speaker. Nah, itu udah, wah, mentereng banget tuh portofolionya ya, sertifikasinya itu. Kayak, itu baru 3 ya teman-teman, ini satu slide saya bedah semua nih. Saya nggak siapkan slide khusus per detailnya ya. Kemudian skill apa lagi? Skill leadership. Wah, ini jelas, kepemimpinan. Kepemimpinan nggak melulu soal, ya Kak, yang penting yang belajar leadership ketua-ketua aja gitu, ketua BEM, ketua organisasi ini itu, ketua hima, ketua senat dan lain sebagainya. Oh tidak, ya, nggak semudah itu. Kalau ngomongin leadership, bagi seorang mahasiswa, artinya teman-teman berusaha menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri gitu kan. Kalau di Quran ada jelas bahwa Allah tuh menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Artinya kita belajar leadership nggak hanya untuk memimpin orang, mimpin orang lain, orang banyak, tetapi yang paling penting adalah memimpin diri kita sendiri, ya, memimpin diri kita, memanage diri kita supaya melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif, hal-hal yang disenangi oleh Tuhan, ya, oleh Allah gitu. Jadi memimpin diri kita sendiri ya, membiasakan diri kita untuk apa ya, mengurangi hal-hal yang nggak produktif. Maka ini ada kaitannya sama yang skill manajemen waktu. Karena saya percaya banget bahwa setiap anggota tubuh ini nanti diminta pertanggungjawabannya, ya kan? Ini mata dipakai buat apa? Oh, buat ikut Zoom bareng Global Edu Amanah malam hari ini, gitu kan? Oh, matanya banyak dipakai ikut apa misalnya webinar-webinar tentang beasiswa ya. Hal-hal itu yang kemudian saya yakini nggak akan pernah luput ya, nggak akan pernah terlupakan atau abai dari catatan malaikat, dari rekapan catatannya Allah. Jadi itu kaitannya sama leadership. Nah, nanti kalau memang teman-teman diamanahi, diberikan kepercayaan, oh kamu nih ketua hima, misalnya tadi Albatati, ketua BEM UI gitu kan, maka nanti akan beda lagi cerita leadershipnya. Leadershipnya udah tentang ngomongin orang ya, maksudnya gimana kita interaksi sama orang lain, gimana kita nge-treat dosen, gimana kita memperlakukan apa misalnya ya teman kita sesama mahasiswa. Bagi kalau di luar negeri sangat heterogen ya. Kok di Indonesia ya mungkin misalnya di UI ya saya akan menjumpai orang Depok lagi, orang Bekasi lagi gitu kan. Tapi kalau di luar negeri, wah teman-teman udah lebih ini lagi, global lagi nih. Gitu ya. Kemudian manajemen waktu sama kurang lebih yang tadi leadership, time management. Kalau di dalam negeri sendiri mungkin karena pengalaman saya lebih banyak di Indonesia ya. Ya, kita kuliah itu nggak full kan teman-teman, nggak dari kayak pagi sampai sore. Artinya ada waktu-waktu jeda kosong di sana. Kemudian kita tadi nyambi organisasi misalnya, atau nyambi jualan, nyambi bisnis, dan lain sebagainya. Nah, butuh time management. Ya, jadi orang atau mahasiswa yang punya skill ini, skill manajemen waktu ini, dia adalah orang yang kemudian mencoba menaati schedule yang sudah diberikan gitu ya. Artinya yang pertama schedule yang sudah diberikan, jadwal yang sudah diberikan itu adalah jadwal kuliahnya, jadwal amanah akademiknya. Nah, baru kemudian ada waktu-waktu di mana dia birrul walidain, berperan sebagai anak di rumah, ya kan? Atau kalau misalnya di asrama, berperan sebagai mahasiswa yang di asramanya gitu. Itu harus biasa organize lah. Dari pagi sampai pagi lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, minimal teman-teman tahu agendanya mau ngapain aja. Ya, teman-teman uraikan sendiri, catat sendiri dari subuh sampai mau tidur tuh ngapain. Tujuannya apa? Supaya ketika teman-teman melihat, oh ini ada waktu sisa nih, kayaknya bisa nih mabar nih, main ya. Teman-teman nggak terpikirkan untuk itu, atau bisa meminimalisir itu.
Karena perhatian teman-teman sudah teralihkan ke agenda-agenda kebaikan, agenda kuliah, agenda-agenda produktivitas, webinar, dan lain sebagainya. Teman-teman sudah berupaya untuk mengolah time management sedemikian rupa. Gitu. Mungkin kalau waktu ya udah banyak diingetin gurunya gitu ya, masih ngandelin diingetin orang tua. Tapi kalau udah mahasiswa ini udah ya tanggung jawab pribadi kita lah sebagai orang yang dewasa gitu kan. Misalnya mahasiswa 17 tahun ya, udah punya KTP gitu ya. Itu teman-teman, oke? Time management. Kemudian skill menulis ya, ini mahasiswa kebijakannya beda-beda nih. Walaupun nanti di kampus teman-teman, oh kalau di luar negeri nggak wajib skripsi gitu kan, atau nggak wajib tesis dan lain sebagainya. Yang namanya skill menulis ini tetap, apalagi kalau di Indonesia ya wajib skripsian, wajib karya tulis dan lain sebagainya. Selain itu, yang paling penting hari-hari tugas kita nulis ya, bikin makalah, PPT, apalagi esai dan lain sebagainya itu penting. Kalau kita hanya sekedar aja, yang penting ngumpulin tugas, oh kopas ini, kopas sana, tapi nggak betul-betul mendalami gimana sih cara nulis yang baik, ya kata per katanya nggak mencoba untuk aware gimana caranya lah menjadi seorang mahasiswa yang punya skill set ini. Dan yang terakhir ini penggunaan internet. Ya aku yakin ini insya Allah semua dari kita udah cukup familiar sama internet. Maksudnya gini, tiba-tiba namanya kita kuliah sekarang tuh bisa hybrid ya. Di luar negeri juga ya saya dengar-dengar tuh teman beberapa yang ada yang lagi di Korea, lagi di Inggris. Ya walaupun mereka ke sana ada aja kelas yang dibuat online, dibuat hybrid. Learning management system. Kalau kita nggak berusaha diri kita tuh mau menguasai itu ya kita jadi sulit belajarnya, jadi ada kendala gitu kan. Mungkin yang udah common atau udah biasa Google Classroom, Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, tetapi nggak menutup kemungkinan ketika teman-teman kuliah nanti akan makin banyak dan web-web yang harus teman-teman pelajari dan kuasai. Gitu. Oke, nah itu sedikit cuplikan ya, dan saya yakin masih banyak lagi skill-skill yang lain, tetapi paling tidak 7 hal ini yang saya rasa ketika teman-teman itu membekali diri cara menguasainya, insya Allah upaya untuk jadi mahasiswa ideal, jadi mahasiswa kumlot dan lain sebagainya, apalagi apply beasiswa itu dilirik insya Allah ya sama pemberi beasiswanya. Oke, selanjutnya, nah ini urgensinya tadi saya beberapa udah singgung. Oke, ada kurang lebih pentingnya skillsnya, ada gambaran development. Self development itu artinya pengembangan diri ya, pengembangan diri sendiri. Banyak skillnya, baik itu soft skill, hard skill ya. Soft skills tuh yang lebih mengarah kepada intrapersonal atau interpersonal ya, kemampuan dalam diri, kemampuan komunikasi, kemampuan mendengarkan, kemampuan kolaborasi, itu lebih ke soft skill-nya ya, self development-nya ke sana. Tapi kalau yang hard skill, kayak teman-teman ngerti Zoom, ngerti Excel, ngerti web ini, ngerti aplikasi ini gitu ya, nah itu hard skill. Atau desain, IT, dan lain sebagainya. Ya bayangkan kok teman-teman menguasai itu semua, teman-teman pasti akan mengalami ya ini apa yang disebut dengan peningkatan self development. Pernah ada satu diskusi teman-teman, lebih baik jadi seorang generalis atau spesialis? Itu sebuah pertanyaan. Maksudnya gini, tadi kayak banyak banget Kak Fidah, kita harus menguasai ini itu gitu ya.
Tapi kan sebenarnya minat saya cuma IT aja nih. Minat saya cuma di desain aja, cuma di menulis aja, cuma di public speaking aja. Saya merasa lebih urgent ke sana untuk menjadi seorang spesialisnya gitu ya. Nah, itu satu, ilustrasi aja. Tapi kita hari ini dihadapkan dengan keadaan yang kalau bahasa manajer saya tuh palu gada. Apa lu mau, gua ada. Apa yang dunia butuhkan, gua bisa. Apa yang industri minta, kita bisa gitu. Artinya ketika di kampus nanti dia minta untuk menguasai skill A, skill B, skill C, kita dituntut bisa. Bisa aja dulu. Masalah menguasainya, ya, menguasai di tingkat yang advance, tingkat unggul, yaitu by process, by the time. Tapi kan untuk at least kayak apply beasiswa itu kan, ya misalnya persyaratan bahasa Inggris saja, itu kan ada kayak syaratnya minimal bisanya gitu kan. Bisa ini, atau pernah pengalaman ini itu gitu. Maka di situ ada diskusi menarik, lebih baik jadi seorang spesialis atau generalis. Nah, itu nggak ada yang salah menurut saya. Silahkan kalau teman-teman mau jadi spesialis public speaker, silahkan teman-teman mau jadi spesialis bisnis atau IT dan lain sebagainya. Tetapi pastikan juga bahwa ya sadari kehidupan ini sangat-sangat dinamis. Hari ini orang muncul aplikasi apa banyak yang bisa, muncul web ini itu bisa, ya kita memacu diri kita untuk bisa juga. Ya mungkin nggak akan sedalam itu bisanya, tapi at least buat memperoleh kualifikasi bisa aja tuh kita punya gitu. Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, ya itu kita bisa kan sekilas gitu ya. Tapi kalau lebih mendalam lagi, qualified atau tidak, itu kan ada penilaiannya khusus lagi. So, jadi yang jelas adalah urgensinya itu, peningkatan self-development. Nah, kalau udah meningkat self-development-nya, intinya adalah persaingan dunia kuliah dan kerja semakin ketat ini kondisi hari ini ya. Kok adik-adik, teman-teman melihat, saya melihat juga gitu secara real di LinkedIn, di Instagram, di TikTok, maba-maba sekarang, mahasiswa-mahasiswa baru sekarang, semester 1, semester 2, itu punya pengalaman magang di 3 tempat, di 2 tempat. Kemudian punya sertifikat, ya, TOEFL, IELTS-nya itu udah di awal semester kuliah gitu. Jadi maksud saya adalah, orang-orang tuh semua lagi lari ya. Kalau kita jalan di tempat, ya jangan heran kalau achievement kita di sini aja gitu, stagnan gitu. Walaupun kadang suka ngerasa ngoyo aja gitu, capek banget sih ngikutin perkembangan zaman anak-anak ya. Ya, yang penting kita nggak memposisikan atau mempersepsikan diri kita, kita sedang bersaing dengan orang lain. Ya, walaupun saya bilang di sini persaingan dunia kerja makin ketat. Kita bersaingnya sama diri kita dulu aja di masa lalu dan di masa sekarang. Kalau hari ini teman-teman belum punya skor TOEFL yang baik, atau misalnya ya pencapaian-pencapaian yang belum dicapai sama teman-teman, nah tekadkan untuk di masa yang akan datang, di 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 tahun lagi, teman-teman punya skill itu gitu, supaya lagi-lagi membekali diri. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri sih, ketika daftar kerja, daftar kuliah, dan misalnya kuliah kuota beasiswa ya kan, beasiswa yang diterima cuma 1.000, yang daftar kita tahu puluhan ribu, ya itu udah pasti kita bersaing sama orang lain ya, konteksnya secara real bersaing dengan orang lain. Tapi yang saya maksud adalah, yang kakak maksud ketika teman-teman lagi belajar skill tertentu, nggak usah jadiin patokan orang lain gitu loh, sehingga itu membuat terbebani, membuat insecure, membuat overthinking. Jangan, justru hal-hal yang seperti itu yang menghambat kita mengembangkan skill. Jadi nggak usah ngeliat yang kanan kiri, ih dia udah segini, udah segitu. Itu cukup dijadikan benchmark acuan aja, tapi bukan untuk dijadikan, oh harus melebihi dia, oh harus at least setara dia, tidak. Karena saya ngerasain sendiri kayak, itu kok nilainya bagus-bagus ya, atau udah magang di sini-sini. Ngebandinginnya orang lain sama kita, itu nggak fair ya. Mereka mungkin punya garis start awal yang beda.
Kalau kita sering dengar privilege, ya mereka privilege, orang tuanya orang kaya, orang tuanya pejabat, saudaranya ini nggak kelar-kelar ya, nggak kelar-kelar kita membandingkan. Kita cukup membandingkan diri kita di hari ini dan di masa lalu dan yang akan datang. Oke, tapi kita harus menyadari bahwa dunia kuliah, dunia kerja semakin ketat seleksinya, sehingga kita harus menguasai skill ini dan itu. Oke, yang terakhir teman-teman, ini udah mau habis juga sih slide-nya ya. Pentingnya tentunya sebagai tabungan portofolio pasca kampus. Kalau sekarang teman-teman pasca sekolah, pasca SMA mau apply ke luar negeri, S1 ke luar negeri, pasti ya butuh kan tabungan portofolio dari rapot kalian SMA kelas 10, 11, 12. Butuh portofolio kalian pernah juara ini itu, ABCD, buat apply beasiswa. Pun sama ketika nanti jadi mahasiswa S1, D3 atau apapun, mau lanjut lagi kuliah, mau lanjut lagi, mau lanjut kerja, gitu. Ya, dengan adanya skill itu, teman-teman tentu akan tabung, kalau kalian nggak ada skill ini itu, nggak punya sertifikasi ini itu, ya akhirnya portofolio kalian kurang optimal, gitu. Sederhana itu. Jadi ya, ini yang harus benar-benar sama-sama kita perhatikan. Saya perhatikan khususnya. Oke, terus ini kita langsung masuk ya ke caranya nih. Oke teman-teman, semoga masih ini ya, fokus. Boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di Zoom, silakan. Ini disclaimer based on my experience. Sebelum kita masuk, saya harap teman-teman fokus lagi, fokus, tetap standby. Oke, cara meningkatkan skill set sebagai mahasiswa based on my experience. Hanya berdasarkan pengalaman saya dan beberapa sumber buku ya yang saya pelajari. Kalau teman-teman punya pandangan berbeda, cara meningkatkannya it's okay. Dan we can discuss ya ketika nanti Q&A. Nah, ini tadi yang sudah sempat saya munculkan. Ini hanya contoh, teman-teman. Skill set itu kita mulai dari perencanaan dulu, ya. Atau saya bahasakan sebagai campus life planning. Teman-teman buat campus life planning, susun berdasarkan target per tahun atau target per semester dan plan action yang dapat dilakukan. Oke, ini hanya contoh saja, contoh campus life planning saya yang dibahasakan ulang. Misalnya gini doang nih, dari semester 1 sampai 8, saya punya target skor TOEFL saya 550 misalnya ya. Nah, actionnya ya saya tahu nih, oh kalau saya punya target ini, maka action yang saya lakukan adalah latihan soal Inggris, bahasa Inggris. Dengerin podcast, bahasa Inggris tentunya. Gitu, misalnya di semester 1 dan 2. Kemudian, saya baru targetin dapat beasiswa di semester 3 dan 4. Oh ya, actionnya kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk ya tadi portofolio ketika apply beasiswa. Terus daftar beasiswanya, apa beasiswa yang dituju. Kalau teman-teman menargetkan dapat beasiswa di awal nih untuk membiayai kuliah teman-teman nanti, ya berarti itu masuknya ke target setelah lulus SMA gitu kan. Dibikin targetnya juga. Actionnya apa? Step by step-nya. Ini general aja teman-teman, umum. Oke, mungkin terus apalagi saya pernah punya goals misalnya jadi mahasiswa berprestasi. Bisa punya pengalaman internasional. Ya, waktu itu ikut conference internasional di Malaysia, ya saya tahu actionnya ya yang harus dilakukan adalah buat karya tulis yang internasional, terus didaftarin gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya saya yakin teman-teman tahu kalau punya target ini, maka yang harus dilakukan itu. Kalau punya target A, yang dilakukan juga hal yang mengarah untuk mencapai A. Tetapi seringkali kita nggak menuliskannya. Ya, bagi saya itu penting dituliskan supaya jadi alat indikator pengukuran kita udah sampai mana.
gitu. Kalau saya komitmen untuk latihan soal bahasa Inggris, ya kan, saya latihannya dibuat per kapan, lebih detail lagi harusnya. Oh, setiap minggu, setiap akhir bulan saya harus latihan. Terus dibikin checklistnya, ada nggak ya di sini? Oh, nggak ini. Dibikin checklistnya. Ini saya lakuin tadi gitu ya. Nggak hari ini ya. Teman-teman mau kuliah ke luar negeri, salah satu actionnya atau teman-teman mau kuliah dengan beasiswa, salah satu actionnya ikut webinar malam hari ini, gitu kan. Oh iya, tercentang gitu actionnya. Slide apa yang bisa didapatkan dan dipraktekkan, syukur-syukur seperti itu ya. Itu harus mendetail. Jadi dituliskan goals, skill setnya, mau menguasai apa. Ini kan target umum aja. Kalau target teman-teman mau menguasai public speaking, at least di awal-awal kuliah tuh teman-teman jadi jago presentasi. Teman-teman jadi orang yang nggak gugup lagi ketika di hadapan banyak orang. Ditulis targetnya, ditulis actionnya, hari ke hari, waktu ke waktu, minggu ke minggu, apa yang harus dilakukan. Dan controllingnya, ke checklist nggak gitu. Kalau nggak, kenapa nih evaluasi. Jadi kalau udah buat kampus life planning seperti ini, diri dan kondisi lingkungan atau target nanti kampusnya di mana, beasiswanya apa, sesuaikan saja dengan kebutuhan dan cita-cita teman-teman. Itu. Yang pasti ketika ditulis ada indikator terukurnya ketika itu tercapai atau tidak. Ya biasanya apalagi ini udah mau awal tahun ya, resolusi ya. Ya kayak resolusi 2023 aja, apa nih yang tercapai, yang nggak tercapai gitu. Oke, dibuat. Nggak apa-apa ya, kita harus merencanakan dengan sedemikian rupa. Bagaimana saya dapat beasiswa S1, ini saya ngebagi ke 3 aspek aja, fikriyah. Fikriyah itu secara pemikiran ya, secara kemampuan banyak baca buku, cari tahu tips menulis esai ya, kalau di dalam esai beasiswa. Kalau di dalam beasiswa itu diminta esai, terus cari tahu juga tips wawancara gitu kan. Nah, itu secara fikriyah. Kemudian jalur langit atau ya dengan doa, ya ikhtiar dengan doa beriringan gitu. Istiqomah sholat apa misalnya, sholat sunnah hajat, sholat duha gitu. Terus secara jasa dia, secara fisiknya gitu, secara actionnya lagi kita harus ngapain, lengkapi portofolio beasiswa kita, yang dituju beasiswa apa, LPDP, yang dituju beasiswa apa kalau Turki ya, YTB ya, Turki Burs Lari, kalau nggak salah tuh. Nah, dilihat portofolionya yang diminta apa saja, kayak gitu. Itu didetailkan, diuraikan. Semata-mata semuanya ini untuk membuat diri kita lebih well prepared. Dan triknya mungkin saya di kolom chat. Oke, trik ini worship. Saya asumsikan teman-teman sudah paham untuk komunikasi, leadership, time management. Nah, ketika itu semua sudah dipahami, sudah tahu gimana caranya, sekarang bagaimana untuk menggunakan skill set itu ya sebagai penunjang teman-teman apply beasiswa apapun ya, secara general saja. Oke, nah ada 3 setidaknya dari pengalaman saya pribadi. Yang pertama, be persistent and perseverance. Persistent itu tekun, perseverance itu gigih ya, tekun dan gigih. Mungkin beda kayak konsisten sama persisten.
Kalau konsisten itu kan melakukan sesuatu secara terus-menerus dan sesuai schedule ya, atau misalnya sesuai rencana. Tapi kalau persisten itu tekun, nggak hanya konsisten, tekun. Ketika udah konsisten nih, minggu satu, minggu dua, minggu tiga, gitu kan, selalu ikut webinar ini. Tapi teman-teman nggak tekun untuk betul-betul menyerap ilmu dari webinarnya. Teman-teman nggak betul-betul tekun untuk menyerap apa yang disampaikan di dalam setiap webinarnya. Nah, itu yang harus ditingkatkan lagi. Be persistent. Oke? Okay? Kalau udah tekun, perseverance, gigih. Gigih tuh ya ketika dihadapkan dengan situasi, kayaknya daripada ikut webinar nih mendingan gua main TikTok, nonton Piala Dunia gitu ya. Artinya perseverance tuh kegigihan teman-teman ketika dihadapkan dengan godaan-godaan lain. Ya, teman-teman mau nyiapin berkas beasiswa. Eh, ya dihadapkan dengan ajakan hangout teman-teman yang lain. Akan nah ya ke distract record. Ya, jadi gini, intinya kalau teman-teman menikmati dan menghadapi trial and error itu sebagai proses dalam hidup, teman-teman tidak berorientasi atau mempersepsikan diri teman-teman bahwa kegagalan adalah hasil akhirnya, ya. Tapi kegagalan adalah bagian proses. Oh, mungkin aku bakalan dapat beasiswa Turki ini atau beasiswa LPDP, beasiswa Indonesia Maju ketika aku sudah mengalami kegagalan 2 kali dulu, 1 kali dulu gitu. Jadi kegagalan dan keberhasilan itu proses, bukan hasil akhirnya. Gitu. Itu yang aku pelajari banget sih. Ketika kalah lomba 2 kali, melewati beberapa kali kekalahan, nggak Allah kasih kekecewaan dulu. Yang dikhawatirkan ketika nyoba sekali berhasil jadi sombong. Nah, gitu ya, itu bentuk husnuzon aja. Atau ada yang sekali nyoba langsung berhasil. Tapi kan kita nggak tahu ya proses di belakangnya dia, berapa uang yang dikeluarin untuk nyiapin berkas beasiswa itu. Lagi beasiswa yang luar, semua effort ya. Oh ya, itu beda-beda gitu setiap orang, setiap kita. Makanya trial and error-nya dinikmati aja, dihadapi. Dan yang paling penting, penting semua sih, yang tadi saya bilang, dibikin planning, prepare a wellness plan. Always well prepared and don't be deadlineers. Nah, pejuang beasiswa ini sering banget nih ya, yang diminta submit terakhir tanggal 25 Desember misal. Tapi berkas baru siap semua kayak tanggal 25 paginya atau 24. Ya, mungkin bukan keinginan dia juga mepet-mepet, mungkin karena urus tanda tangan lama atau ya administrasinya susah dan lain sebagainya. Tapi please, sama-sama itu bukan jadi pembenaran untuk kita menormalisasi deadliners itu bagi saya pribadi. Syukur-syukur ya pembukaan infonya udah jelas dari awal, dari 2 bulan sebelumnya, supaya kita lebih matang persiapannya. Kita siapin gitulah segala macamnya. Supaya kita nggak deadliner, supaya kita lebih... Jadi kalau ada yang kurang, itu nggak mepet-mepet banget. Gitu loh. Nih, penting ya. Oke, kayaknya satu slide terakhir, menjelang terakhir, karena nih ya, ini nyambung nih. Yang tips terakhir, always well prepared and don't be deadliners. Karena gagal merencanakan sambil merencanakan kegagalan. Gitu ya. Fail to plan is planning a failure. Kalau kita kurang matang perencanaannya dan yang berdampak kepada kurang matang dalam, saya juga percaya sih ada tipikal yang nggak perlu ditulis-tulis gitu, ada yang langsung eksekusi aja jalan.
Tapi kalau kita menulis itu lebih ya dibikin apa bahasanya checklist gitu ya. Checklist box persiapan beasiswa ke kampus ini, beasiswa LPDP pemerintah ini gitu ya. Ya insya Allah teman-teman akan lebih terbantu dan lebih teliti aja kayak gitu. Terus sih teman-teman insya Allah udah cukup banyak ya yang saya sampaikan. Nanti kita diskusi babak terakhir mungkin ini quotes aja. Jadi mahasiswa adalah tanggung jawab yang istimewa. Sampailah cerita bermakna dengan perencanaan yang matang untuk masa depan. Saya yang bisa disampaikan, wallahu a'lam bishawab, untuk kalian dan khususnya saya pribadi sebagai pengingat kita bersama, anak muda, mahasiswa, calon mahasiswa untuk bisa semakin meningkatkan skill kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Kak Alfa. Silahkan. Ya, terima kasih Kak Fida, keren banget pemaparan yang sangat luar biasa seputar skill set ya. Skill set mulai dari skill set menjadi mahasiswa dan tadi dikasih tips and tricks untuk bagaimana caranya skill set itu terrealisasi ya dengan action-actionnya. Wah, keren ya. Oke teman-teman, silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh banget langsung on cam, silahkan. Atau yang malu-malu, tapi tadi kalau pencari beasiswa hunter tuh ya, nggak boleh malu-malu. Silahkan teman-teman yang mau nanya langsung nih sama Kak Afida. Silahkan. Oke, sambil nunggu teman-teman, saya juga mau yang punya, aku belum dibahas. Oke Kak Afida, boleh tuh di respon dulu nih terkait tentang Yang di kolom chat ya. Ya. Oke, siap. Saya izin jawab pertanyaan dari Ahmad Alwi Solihin ya. Di zaman sekarang atau detik ini terkadang banyak manusia yang memiliki skill salah satu ini yang lebih bagus, namun kalah dengan seseorang yang memiliki sertifikasi yang padahal baru punya dasar skill tersebut, Kak. Bagaimana pendapat Kakak? Oh, ini tadi yang BNSP kelanjutan pertanyaannya. Apalagi mau ikut sertifikasi yang BNSP, kepanjangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sangat mahal. Oke, baik Kak Alvar, saya izin jawab pertanyaan bagus nih dari siapa ya? Dari Ahmad ya, Mas Ahmad. Pertanyaannya, pendapat Kakak tentang apa sih ini memiliki salah satu namun kalah dengan sertifikasi padahal baru punya. Oh iya, terkait ini ya skill yang tersertifikasi memang beberapa kali gitu fenomena yang saya temui kalau teman-teman mau dinyatakan qualified itu harus punya sertifikasi ya. Tapi memang tidak sertifikasi profesi karena sudah mulai banyak LSP atau lembaga sertifikasi profesi yang bukan resmi BNSP, tetapi ya pasti kekuatannya gitu ya, kekuatannya memang lebih lebih tinggi yang BNSP gitu ya, karena kalau teman-teman lihat tuh sertifikatnya ada logo logo Garudanya gitu kan, juga artinya gini, maksudnya diakui secara pemerintah gitu ya, secara nasional. Tapi kalau misalnya sertifikasi yang dari LSP lain, ya itu dinyatakan kualifikasi juga, tapi mungkin lingkupnya masih terbatas kayak gitu. Itu sih, tapi kalau pendapat saya tentang kalah dengan seseorang yang memiliki sertifikasi. Hmm, iya, jadi memang pada akhirnya skill kita teruji ketika kita sertifikasi atau ujian gitu kan. Terkualifikasinya di sana. Tapi kalau teman-teman apa ya, hanya mau belajar aja gitu kan, maksudnya sekarang banyak ya kurs-kursnya kayak short course gitu di online course, ya terkait hal-hal tertentu IT ataupun bahasa Inggris dan sebagainya, ya silahkan saja. Nah biasanya ada sertifikat online course-nya bahwa teman-teman sudah mampu menyelesaikan kurs sekian banyak, sekian jam pelajaran, itu juga masih cukup reputable, maksudnya masih bisa diandalkan, masih bisa good untuk masuk ke CV. Tapi ya balik lagi, kan nggak semua skill itu ada skema sertifikasinya di BNSP. Ya, kayak tadi public speaking ada,
IT ada, tapi nggak semuanya ada di BNSP karena sifatnya nasional. Kalau teman-teman mau yang lebih spesifik lagi dan belum ada di BNSP, ya nggak harus dari BNSP gitu. Mungkin kalau pengalaman saya pribadi itu, saya ambil sertifikasi profesinya kan AWP ya, Associate Wealth Planner Syariah. Itu bukan dari BNSP sertifikasinya, dan itu level dasar sih memang. Tapi cukup diakui juga, artinya masih bisa bersaing dengan yang BNSP, dengan teman-teman yang punya sertifikat BNSP, itu masih bisa juga. Itu dari pengalaman pribadi saya. Ada semua, Kak. Maksudnya apa tuh? Ada semua apa nih yang Ahmad alami? Oke, itu ya. Mungkin ada semua. Tapi benar kata Kak Afida ya, dimana yang kunci yang terpenting sih sebenarnya kita harus melihat portofolio dari beasiswa itu sendiri ya, Kak Afida ya. Terkadang memang beberapa beasiswa itu melihat Iya, banyak betul. berkas-berkas ya Kak Afida ya, dan terkadang malah Banyak. tadi kita terlalu fokus dengan soft skill yang certified BNSP dan berkutip, tapi kita terkadang malah melupakan hal-hal yang terkecil, misalnya kayak manajemen pemberkasan gitu ya. Kita udah menyiapkan sertifikat BNSP, tapi ketika mengupload ya kayak ketika menguploadnya gitu kan ya, karena kurang telitinya, karena kurang skill set penelitian, kata Kak Afida gitu ya, malah akhirnya gugur di awal gitu ya. Maka dari itu penting banget tuh kita menyempurnakan skill set yang tadi Kak Vida udah sampaikan gitu kan ya. Plus tadi benar, terkadang beberapa yang saya lihat pun juga ya, saya pun juga ketika saya mau certified digital marketing contohnya, kayak kalau saya pribadi kan udah pasca kampus ya, itu banyak kok LSP yang akhirnya menyediakan biaya-biaya variatif gitu ya. Variatif, memang ada yang juta-jutaan ataupun juga ada yang memang LSP yang menyediakan, mereka pun juga bilang BNSP yang di bawah 1 jutaan. Jadi tadi tergantung dari kita nih, harus lebih semangat ya mencari beasiswa gitu kan, harus teliti tuh, banyak referensi lah. Nah, itu juga salah satu mungkin skill set yang harus dimiliki ya, kayak kesabaran ya Kak ya, Kak Vida ya, untuk mencari Betul, beasiswa kesabaran. ya. Iya. Harus sabar gitu. Jadi harus teliti, sabar, dan banyak-banyak referensi. Gitu teman-teman. Iya. Ya, Jadi betul, jadi banyak cara untuk teman-teman mencari beasiswa, dan tadi ya, dan beberapa pun juga bisa contoh kayak LPDP ya, yang Kak Vida kita banyak-banyak dalemin ya, itu kan juga selain malah terkait soft skill, memang ada kolom soft skill, tapi tadi dia ngeliat motivation letter juga gitu kan ya, misalnya ngelihat prestasi juga di kampus atau di SMA ya, di sekolahnya seperti itu ya. Jadi mereka pun ya banyak, betul, mereka pun juga melihat secara umum gitu ya. Terkadang malah saya juga pernah dengar tipsnya Kak Vida ya, kayak misalnya bikin motivation letter gitu ya, dengan ketentuan-ketentuan marginnya sekian gitu ya. Nah terkadang mereka belum melihat isi motivation letter kita aja, cuma ngeliat margin doang, itu udah langsung di blacklist kita kan gitu ya. Nah itu yang ingin karena pengalaman lomba-lomba juga gitu ya Kak Vida ya, kita kadang lomba-lomba esai, lomba-lomba KTI gitu kan ya, juri belum melihat isinya tapi udah salah margin, salah ngasih halaman gitu ya, salah tipe tulisan gitu kan. Nah, akhirnya langsung tuh di blacklist ya. Jadi lagi-lagi ternyata yang kita ingin sampaikan tuh selain fisik pengakuan dari beberapa lembaga, tapi hal-hal yang terkecil pun juga harus dipersiapkan teman-teman, itu penting banget. Nah itulah ini event dari Global Dua Mana terkait persiapan beasiswa halo, gitu ya secara umum. Nah, seperti itu. halo, Terima kasih. halo Kak, Terdengar? halo. Agak putus-putus ya. Terus ya, siap. Halo, halo. Iya, putus-putus. Soalnya mau nanggepin ini yang Ahmad Alwi di chat komen lagi nanggepin. Siap, Nah silakan Kak ini Bidan. ya, Dek ya. Apa namanya? Akademik sertifikasi ada semua Kak, sampai konstruksi pun ada, sangat saat BNSP saat ini.
Ya, memang banyak sekali sertifikasi BNSP, tapi saya bisa bilang tidak ada semua, tidak semuanya ada, tidak semuanya ada di BNSP. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena sertifikasi perencana keuangan syariah tidak ada, sertifikasi pendamping konsultan UMKM halal tidak ada, banyak banyak deh yang nggak ada. Jadi mungkin yang ada itu secara spesifik di apa ya, manajemen atau misalnya SDM konstruksi, iya, kalau gitu K3 pelayanan kesehatan itu mungkin ada. Tapi kalau ya makanya juga nyari kan perencanaan keuangan syariah di BNSP nggak ada, makanya ngambil sertifikasinya dari luar BNSP. Kemudian kalau sertifikasi keuangan apa ya, ekonomi pasar modal ya ada di BNSP, tapi tidak semuanya ada seperti itu sih. Cuma memang kekuatannya hanya lebih lirik yang punya BNSP kalau untuk skala nasional, tapi kalau skala internasional ya tidak harus BNSP. Ini saya banyak memverifikasi keuangan karena banyak yang tidak ada di BNSP, ada justru yang di luar BNSP, misalnya lembaga naungan resmi yang ditunjuk oleh OJK, ditunjuk oleh BI. Nah, itu yang bisa mengeluarkan sertifikasi tersebut atau dari internasional juga. Jadi kita maksud saya nggak harus yang BNSP oriented gitu loh. Harus BNSP sertifikasi tidak, tapi kalau memang teman-teman yakini dan itu sangat relevan untuk menunjang beasiswa, silahkan dikejar terus sertifikasi BNSP-nya. Dan untuk biaya, ini gimana kita benar-benar nyari info aja. Biaya memang BNSP mahal, sertifikasinya saja mahal, kursusnya juga ngeluarin uang lagi. Ada beberapa kadang skema yang dibuka itu gratis. Kemarin saya dapat infonya untuk SDM, MSDM tuh kalau nggak salah ya, sertifikasinya itu gratis, ujiannya gratis, kursnya juga gratis waktu itu dibekali. Tapi memang kuota-kuotaan gitu daftarnya. Seperti itu. Jadi kita nyari infonya di website BNSP-nya atau misalnya LSP tertentu yang kerjasama dengan BNSP. Nah itu silahkan. Biasanya kadang dibuka tuh skema tertentu tuh yang gratis. Oh, di koperasi syariah. Iya, tergantung nih apa syariah banyak ya, misalnya saya di perencanaan keuangan syariah, asosiat keuangan syariah. Nanti boleh kalau mau japri ya, tanya aja WA-nya ke Alfar atau ke tim Global Edu. Saya ikut dari namanya tuh Islam Indonesia Financial Academic apa gitu ya. Itu kan belum BNSP tuh, tetapi secara internasional diakui sama tadi Financial Planning Standards Board. Ya kalau mau saing-saingan BNSP sama internasional, ya unggulan internasional kan. Cuma kalau konteksnya dipakai ke Indonesia ya tetap kekuatan BNSP gitu akhirnya. Tapi kalau untuk pakai pengalaman internasional ya nasional. Sertifikasi syariah ada lagi kok, LSPKS namanya, Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah. Itu untuk sertifikasi manajemen risiko, biasanya perbankan ya. Kalau di Kopsyari atau Koperasi Syariah mungkin saya kurang paham detailnya, tapi banyak sertifikasi syariah yang lain seperti perencanaan keuangan syariah. Ya, itu sih lebih spesifiknya. Karena perencanaannya banyak detailnya. CFP, CIFP, dan lain sebagainya. Oke, Kak Alfar, apakah Kak Alfar ya terbental ya? Halo Kak. Kedengeran. Suara saya kedengeran, Kak Fida? Kedengeran ya? Siap. Ya, tadi insya Allah sudah terjawab pertanyaan. Siap. Terima kasih nih. Ini saya setuju juga nih salah satu peserta teraktif nih Kak Ahmad Alwi nih. Dia Kak Alwi ngikutin dari awal kita seminar nih. Mantap. Keren banget ya Kak Alwi ya. Kak Alwi juga lagi berjuang untuk bisa mendapatkan sertifikat-sertifikat ya Kak ya. Dan memang pasti intinya memang betul tadi terstandarisasi, tapi overall balik ke diri kita gitu ya. Jangan sampai nanti kejar sertifikat, tapi akhirnya setelah itu ketika di challenge sama teman-teman di lapangan ya, teman-teman kerja ataupun nanti ketika interview sama beasiswa gitu ya, akhirnya gelagapan juga lah, simpelnya seperti itu. Teman-teman, itu ya secara umum terkait diskusi kita pada malam hari ini terkait skill set, ya, mulai dari skill set mahasiswa sampai skill set pencari beasiswa teman-teman ya. Nah harapannya pada malam hari ini bisa menjadi bekal teman-teman nih nanti untuk mengejar beasiswa
ya, seperti itu. Maka dari itu Global 2 Amanah menjadi jalan lah teman-teman ya untuk menuju mimpi teman-teman kuliah, entah itu kuliah di Indonesia, kuliah di luar negeri, khususnya secara khusus lagi kuliah di Turki, seperti itu. Maka dari itu teman-teman kepoin terus kegiatan Global 2 Amanah. Nanti next tanggal 16 share juga buat Kak Fida ya, kita ada program persiapan yang lebih detail nih teman-teman. Mungkin sengaja kita undang Kak Fida untuk memberikan gambaran secara umum terkait skill set. Nah, nanti di tanggal 16 dan seterusnya kita ada persiapan yang lebih detail membahas tentang motivation letter, terus juga TOEFL plus interview, praktis interview bersama narasumber-narasumber yang berkompeten dan memang sudah mendapatkan beasiswa di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, nih Kak, ada nanya nih Kak di kolom chat Kak Fida, silakan Kak Fida. Ya, siap. Mantap ya ini. Global 2 Amanah membantu teman-teman. Oh iya, yang Abah tadi ya. Kak, saya sebenarnya ingin program S2, keinginan besarnya di luar Kak, atau kalau dalam maunya di UI FEB Syariah. Boleh nggak Kak cerita alasan pilihan kenapa di UI dan FEB Syariah? Kenapa tidak di UII? Masya Allah. Kemudian gimana peluang beasiswa di sini? Oke, ini pertanyaan bagus juga. Seperti Alwi tadi ada pertanyaan menarik sejujurnya buat saya, Kak Alvar. Karena ya sedikit spill, saya waktu itu sudah diterima di beasiswa UII ya, Universitas Islam Internasional Indonesia, MA in program MA ya, Master of Arts in Islamic Economics. Tapi saya tidak mengambil beasiswa di UII itu. Aduh, ini emang ya gitu deh, menurut beasiswanya malah nggak ngambil. Karena pada saat itu kondisinya saya udah masuk ke di sini dulu nih di Pusat Ekonomi Bisnis Syariah. Saya bekerja di sini di PBS. Tapi saya kuliahnya juga di Ekonomi Syariah di UI, tapi bukan di FEB-nya ya, di Sekolah Pasca Sarjananya seperti itu. Dan peluang beasiswa di UII follow IG saya. Boleh kontaknya di DM IG boleh. Menurut saya waktu angkatan pertama itu peluangnya cukup besar ya untuk orang Indonesia, tapi kalau di UI itu dia di dalam negeri kan, tapi skalanya udah internasional gitu, banyak juga ya diterima yang dari Nigeria, dari Afrika, Tunisia, India, dan lain sebagainya, sehingga kita bersaingnya sama teman-teman dari luar negeri juga gitu, walaupun kuliahnya di Indonesia kayak gitu. Terus kalau alasan kenapa pilih di UI, yang pertama tadi karena saya sudah bekerja dulu di PBS, kemudian mungkin alasan personal, dan ayah saya juga alumni di UI juga, S2-nya pasca, jadi mungkin lebih banyak info ya yang tersuplai ke saya, yang saya dapatkan dari ayah saya, jadi saya pilihnya akhirnya di UI dan tidak di UII. Tapi kalau kita bandingkan lagi ke portofolio akademik, jelas UI ya bisa dibilang lebih unggul dibandingkan UII itu karena peringkat 3 terbaik di Indonesia, kemudian baru kemarin juga dapat akreditasi internasional, 2 akreditasi internasional, jadi saya rasa itu yang semakin menjadi alasan penguat untuk masternya ke UI. Tapi kalau untuk teman-teman mau explore karirnya setelah itu S2, ya mau yang international level ya bisa jadi pilihan yang di UII itu U triple I gitu itu lebih baik, lebih relevan gitu. Semua tergantung gimana tujuan akhir ketika teman-teman selesai S2, selesai S1 tuh mau kemana. Nah, karena saya lingkupnya masih di dalam Indonesia, masih di dalam mungkin arah saya ke lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia gitu ya, either itu BI, OJK dan lain sebagainya. Jadi saya ambilnya yang di dalam negeri, yang di FEB UI. Seperti itu. Iya, peluang beasiswa. Silakan lanjut lagi Kak. Ya udah itu aja sih Kak. Ini. Tuh ya, keren tuh teman-teman ya. Jadi makin banyak insight-insight baru nih yang saya dapetin dari Kak Afida ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Senang banget sih bisa jadi bermanfaat bagi teman-teman ya. Yang penting jaga semangat teman-teman. Terus pilih formasi teman-teman yang mau tadi study di luar negeri khususnya di Turki, nanti spill juga kita teman-teman yang mau
berkoneksi sama Kak Vida. Kak Vida aktif juga di Instagram plus di LinkedIn. Teman-teman yang punya LinkedIn ya, silahkan koneksi ke Kak Vida. Tapi tadi Kak Vida udah berkenan tuh memberikan kontaknya, silahkan. Terima kasih sekali lagi Kak Vida buat sharingnya pada malam hari ini, memberikan gambaran secara umum banget buat kita untuk menjadi mahasiswa yang bermanfaat tadi ya, yang saya benar-benar rasakan ideal mahasiswa itu 3 tadi ya, akademik, prestasi, dan organisasi. Itu penting banget sih, karena ataupun seperduanya juga nggak masalah gitu ya, satu pun juga sebenarnya nggak masalah gitu ya, nggak masalah banget. Tapi overall kenapa sih kita nggak bisa jadi orang bermanfaat buat diri kita minimal, atau orang-orang di sekitar kita, plus ada yang bisa ditinggalkan. Nah itu sih penting juga sih, nah, itu ada yang ditinggalkan buat orang-orang setelah kita. Oke Kak Vida, pengen banyak ngobrol sama Kak Vida tapi waktu yang membatasi kita. Kalau jarak mungkin ada Zoom, tapi waktu nih ya, karena dari berbagai Indonesia. Teman-teman sekali lagi juga makasih buat teman-teman yang standby dari awal sampai akhir. Nanti kita ada itunya, presensinya di grup ya. Mungkin di akhir Kak Vida boleh memberikan closing statementnya. Teman-teman jangan dulu, nanti kita akan foto bersama sama Kak Vida ini. Silakan Kak Vida. Ya, siap. Oke. Closing statement dari saya mungkin sebelumnya terima kasih banget atas kesempatannya Kak Ova dari teman-teman Global Edu Amanah, dan terima kasih juga atas kehadiran teman-teman semua. Saya mau berpesan bahwa apalagi teman-teman scholarship hunter, beasiswa Turki mungkin khususnya, jadikan hasil apapun nanti beasiswa yang teman-teman tuju sebagai bagian dari proses kehidupan, bukan hasil akhir. Sehingga teman-teman tidak mudah untuk gampang dikecewakan dan tidak mudah untuk menyerah, ya. Sehingga teman-teman bisa menjadi orang yang lebih tekun dan gigih memperjuangkan hal-hal apapun di kemudian hari, termasuk beasiswa itu sendiri. Mungkin itu yang bisa jadi closing statement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Saya kembalikan ke Kang. Ya. Sama Kak Vida, kita foto bareng dulu Kak, berdua Kak Vida. Siap. Ya. Ya. Saya foto sama Kak Vida dulu. Teman-teman silakan on cam juga boleh. Setelah ini kita foto bareng, hitungan ketiga Kak Vida ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, teman-teman silakan aktifkan kameranya. Kita foto bareng Kak Vida. Spesial nih pada malam hari ini nih Kak Vida, kegiatannya padat tadi ya. Udah berkegiatan di PEB, Pusat Teknologi Bisnis sebenarnya. Oke, silakan teman-teman, kita foto bersama Kak Vida. Oke, sebentar saya remove dulu. Sip. Oke, makasih Kak Albatati dan teman-teman yang lain. Poin ketiga, 1, 2, 3. Oke, dengan diakhiri dokumentasi ini adalah akhir dari pertemuan pada malam ini. Tapi jangan khawatir, jangan left group, karena grup itu akan menjadi manfaat bagi teman-teman insya Allah. Semoga bermanfaat juga agenda. Oh, sekali lagi Kak, ada Kak Adrian muncul. Sebentar. Kak Adrian jangan itu dulu. Kita foto bareng dulu. Ya. Oke, kita foto bareng lagi sama Kak Adrian muncul. Siap. Kak Adrian hilang lagi. Oke ya, terima kasih buat teman-teman. Nanti ada recordnya teman-teman yang mungkin tadi telat atau sinyalnya kurang baik, kita bisa nonton ulang dan share seluas-luasnya informasi ini. Dan teman-teman silakan juga ajak teman-teman yang lain untuk masuk ke dalam grup kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.